Shalom dan selamat pagi, saudara-saudari dan ibu bapa sekalian. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan dengan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah menyertai kami pada hari ini. Kau siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyebut Reverend Susanti untuk berkhutbah. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini. Bersyukur kita bangun kita pagi, kita terus mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulakan segala sesuatu. Firman Tuhan hari ini kita akan lihat dalam Yohanes bab 7 ayat bab 10 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 yang berkata, oleh itu Yesus berkata lagi, apa yang aku katakan ini benar. Akulah pintu bagi kawanan domba. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perompak. Tetapi kawanan domba tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu. Sesiapa yang masuk melalui aku akan diselamatkan. Dia boleh keluar masuk dan menjumpai padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan merosak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudari, daripada ayat ini 2 kali Yesus memberitahu bahwa dialah pintu bagi kawanan domba dalam ayat 7 dan ayat yang ke-9. Apabila kita masuk melalui pintu itu, kita akan diselamatkan. Kita boleh keluar dan masuk menjumpai padang rumput. Ini sesuatu yang sangat aman dan tenang sekali. Dan mereka yang masuk melalui Yesus akan selamat, yaitu akan memperoleh hidup kekal yang berkelimpahan.
Mereka akan memiliki semua yang diperlukan untuk bebas lepas daripada dosa, cengkaman dosa. Dan Yesus adalah satu-satunya pintu keselamatan. Tidak ada yang lain. Dan melalui ayat yang ke-10, Yesus memberi perbandingan antara dia dengan pencuri. Kalau pencuri kita semua tahu, seorang pencuri kerja dia memang mencuri. Bahkan ada yang sampai sanggup membunuh. Kalau pencuri memasuki rumah, kalau dia tidak jumpa apa-apa yang dia mau curi, dia memang merosakkan benda-benda yang ada di rumah ataupun di sekelilingnya. Lain pula bagi Yesus, saudara-saudari. Dia datang bukan untuk membawa kerosakan, bukan untuk membunuh, tetapi dia datang supaya saya dan kamu semua mendapat hidup. Hidup apa yang dijanjikan oleh Yesus adalah hidup yang berkelimpahan. Sekali lagi saya ulang, hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudari, dari pernyataan ayat ini kita sudah tahu bahwa Yesus datang membawa damai, membawa sukacita dan penyelamatan dalam hidup kita. Apabila kita menerima hidup yang berkelimpahan daripada Yesus, segala kekhawatiran kita tidak ada lagi. Karena apa, saudara-saudari? Karena Yesus telah memberikan hidup berkelimpahan dalam diri kita masing-masing. Kita tidak kekurangan, kita tidak khawatir. Tiada tempat lain kita boleh cari dan dapatkan hidup yang berlimpah. Hanya di dalam Yesus sahaja kita akan dapat menemukan hidup yang berlimpah. Dan untuk mendapat hidup berkelimpahan ini adalah kita harus menerima Tuhan dalam hidup kita. Mengakui bahwa Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita dan mengandalkan Tuhan satu-satunya Tuhan sahaja dalam hidup kita. Dunia ini memberi kita bermacam-macam kesusahan. Seperti kedatangan seorang pencuri tadi. Dunia ini merosakkan hidup kita, dunia ini membunuh jiwa kita, dunia ini menghancurkan hidup kita. Banyak yang kita lihat bagaimana segala yang ada di dunia ini membawa kita dalam hidup yang tertekan. Meskipun sudah berusaha untuk mengejar kepuasan hidup, tetapi tidak juga puas-puas. Sehingga kita menerima dan menemui kedatangan Yesus dalam hidup kita, yang hanya di dalam Dia satu-satunya kita memperoleh hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudari, hidup berkelimpahan mungkin tidak seperti yang kita maukan. Misalnya mungkin kita mau berlimpah dari segi duit ringgit, kekayaan. Tapi mungkin bagi Tuhan, Tuhan ingin kita menjalani hidup yang berlimpah dari segi sukacita yang berlimpah, damai yang berlimpah, kejayaan yang berlimpah, dan semuanya yang pasti, saudara-saudari, kelimpahan, hidup yang berkelimpahan yang Tuhan berikan, bukan seperti hidup berkelimpahan yang sama dengan dunia ini, tetapi hidup yang berkelimpahan yang Tuhan beri, mengatasi segala-galanya yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, kami bersyukur karena hidup berkelimpahan yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam hidup kami. Pada saat ini kami ingin menerima Yesus dalam hidup kami, supaya kami dapat menikmati hidup berkelimpahan di dalam-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhujung minggu.